Buat jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah istri kuat bagai berotot kawat. Tepuk tangan dong. Buat kita-kita doang gak apa-apa, jamaah di rumah juga tepuk tangan. Karena memang benar-benar ternyata istri itu lebih hebat, banyak yang bisa dilakukan karena laki-laki tidak bisa melakukannya. Multi-talenta. Nih ya, sebelum kita lanjut lagi nih, Ustazah nih ya, saya ada sebuah tayangan atau video ya buat jamaah yang ada di rumah juga, ada video yang mengharukan pada saat seorang istri anggota TNI menangis melepas kepergian suaminya bertugas. Ini dia videonya. Dan menjadi istri seorang prajurit harus memiliki sikap Ini tayangan pasti ya kalau bicara masalah tentang suami pergi tugas lama ini pasti nangis nih. Bukan cuma TNI, semua sama. Yang sipil pun sama, yang pengusaha pun sama. Lebih nangis lagi kejar pas suaminya pulang gak bawa duit. Nah ini kita lanjut lagi nih, Ustaz Lulung nih. Kita bicara masalah tentang keberangkatan nih ya. Suami berangkat kerja, dia bicara masalah tentang ini. Apakah ya doa istri itu selalu mengiringi kemanapun kaki suami melangkah. Tapi bagaimana dengan suami ya, ada juga suami ini yang kadang nggak mau beri kabar kepada istrinya kemana dia pergi. Apakahnya doanya tetap diijabah doanya gitu atau bagaimana? Mohon izin penjelasannya, silakan. Makasih, mohon izin guru-guru. Masya Allah itu tadi ya tayangannya bikin merinding. Kenapa? Ini yang namanya seorang wanita mau gak mau melepas kepergian sang suami untuk berjuang. Ku lepas di kau pahlawan. Oh, meninggal dong suaminya. Oh iya salah ya. Meninggal dong. Jadi pemirsa jamaah alhamdulillah. Seorang wanita memang harus penuh dengan doa dalam mulutnya, dalam lisannya, dalam hatinya. Tapi jangan yang namanya pura-pura di mulut doa di hati. Jangan. Kita benar-benar jujur pada diri kita sendiri. Jadi apakah doa-doa seorang istri ini diberikan ijabah oleh Allah? Iya, pertama kalau memang dia yakin. Kenapa? Udu'uni astajib lakum. Berdoalah sama aku, pasti aku ijabah. Apalagi melepas kepergian untuk berjihad. Karena apa? Bekerja itu jihad pemirsa. Man sa'a li'iyalihi wali walidayhi. Barang siapa yang berjuang, bekerja, mencari nafkah untuk orang tuanya, untuk tanggungannya. Fahuwa fi sabilillah. Amin. Jangan main-main, kerja itu fi sabilillah. Masya Allah, dilepas, didoain. Masalahnya pemirsa, ada ketika seorang istri selalu berdoa untuk suaminya. Tapi kok ada ya seorang suami yang ketika udah pergi berjuang malah tidak memberikan kabar. Nah sebagai seorang istri kita lihat dulu kenapa dia gak ngasih kabar. Apakah memang terlalu sibuk dengan pekerjaannya? Jangan seuzon dulu. Karena apa? Kita nggak boleh, kok ngasih kabar, kok ngasih kabar. Ya kita juga harus aktif. Dalam kitab Nasoihul Ibad, jangan ngetes suami. Ada kadang orang ngetes. Iya. Tahu gak lo? Laki gue gak ngasih kabar nih. Masa sih? Terus Gimana lakinya gak ngasih kabar? Orang lakinya di depan tuh lagi ngambil gambar. Terus gak ngasih kabar loh. Gue sih udah curiga tuh. Langsung setan masuk. Jangan. Terus lo gak mau nanyain? Enggak, gue sengaja gak nanyain. Gue pengen tahu dia ngasih kabar enggak. Ini namanya ngetes. Kalau emang kita lillahi ta'ala, kita yang hubungin. Bahkan dalam kitab Nasoihul Ibad, Rasulullah itu sangat senang untuk menanyakan kabar. Kaifa asbahtum, ya kan bagaimana kabarmu hari ini, pagi hari ini? Dijawab asbahtu bi iman, aku pagi ini beriman. Jadi kita juga kudu aktif. Kalau ternyata kita udah yang nanya-nanya tidak diberikan juga yang namanya bahasanya apa sih balasan, nggak dibalas ininya, itunya, WA-nya segala macam. Baru tuh kita ya Allah doain lagi. Mungkin dia sedang sibuk, semoga kesibukan menjadi lillah. Amin. Lelah menjadi lillah, Lelah begitu menjadi lillah, loh. bener. Jangan yang
menye-menye lagi kan kita kuat. Malah gini, jangan-jangan Nah. suamiku. Nah, Iya. jangan-jangan jeng. Gitu ya. Jangan-jangan. Nah, itu jangan sampai. Kenapa? Di dalam hati kita ana inda zoni abdibi. Bahwasanya aku tergantung prasangka hambaku. Tetap doain dalam keadaan apapun doain. Kita itu adalah seorang istri yang ikhlas, tetap doain. Karena apa? Yang namanya doa pertama tadi. Wakulu qaulan sadida. Berkata dengan perkataan yang baik. Kalau kata-kata kita baik, nah bahkan ketika anak-anak nanya, "Ma, kok Bapak belum ngasih kabar sih?" Jangan kita terus manas-manasin. Makanya itu kan udah mama bilang, papa kamu itu, ini nauzubillahimin. Malah kita harus bagusin. Insya Allah nak doain, mama doain, kamu juga doain. Karena apa? Gak ada yang namanya kuat kecuali doa. Doa silahul mu'minin, doa adalah senjatanya orang beriman. Bukan begitu guru-guru? Betul. Gimana sih kalau sebagai suami gak didoain, sedih gak? Sedih kan? Nah, yang ada sekarang kita berdoa untuk Umi Nora ya kan? Ustadz Maulana Ustadz. sedih. Gitu. Jadi kita terus mendoakan suami kita, apalagi kita bertoladan kepada Nabi. Nabi aja sering bertanya kabar. Nah, jangan kita yang begini loh. Dia kan gak nanyain. Ya udahlah, biarin aja. Jangan kepancing sama orang. Tahu nggak zaman hari gini? Sok pura-pura peduli padahal mah kepo. Banyak yang kayak begitu. Tahu gak sih kamu tuh kamu tuh harusnya tuh ya tanya kenapa dia gak kasih kabar. Ih kalau aku sih ya, sok pura-pura peduli padahal mah kepo. Kepengen apa? Ya ikut campur urusan rumah tangga orang. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi mudah-mudahan seorang istri yang memberikan doa kepada suami yang melangkah dari rumah. Masya Allah itu adalah seorang istri yang tadi kuat, berotot baja hatinya, doanya, lisannya. Berotot Masya kawat, Allah. berotot Iya, baja. berotot kawat. Iya, berotot baja. Ganti lagi dong temanya Iya, kita ini. Tapi ini dia ya, ini Masya Allah senang banget. Saya ini praktekin di rumah sama istri. Kok seneng banget kayak kenapa tuh? Ya karena setiap hari saya mau berangkat kerja, Ya, didoain. istri saya itu di pintu nungguin saya, doain saya sampai saya jalan menghilang dari Bukan pandangan. curiga bukan? Bukan. Kayak Bukan tadi nungguin- seneng banget bukan nungguin kayaknya. duit. Saya Enggak. kayaknya tercapaikan maksud kayaknya tadi. Iya, ini Masya Allah. Nih, sekarang kita lanjut lagi nih ya. Kita mau coba jawab curhatan dari jamaah Islam Itu Indah yang telah mengirimkan pertanyaan di sosial media Islam Itu Indah. Masya Allah. Nih coba kita baca dari Instagramnya Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah 3 tahun suami saya tidak bekerja. Jadi saya yang menjadi tulang punggung. Saya sudah lelah bekerja sendirian dan saya lelah dengan cibiran perempuan-perempuan lain yang bilang kalau nafkah seharusnya dari suami. Tapi suami saya belum dapat kesempatan bekerja. Bagaimana ya Ustadz? Apakah saya harus mengeluh? Nah ini nih, bicara masalah tentang istri yang bekerja harus menjadi tulang punggung suami. Mungkin banyak zaman sekarang ini kita lihat ya di seluruh dunia bahkan Ya, ya bukan betul. cuma di Indonesia. Betul. Yang suaminya itu lagi nggak bekerja. Nah, ini Karena harus tadinya work from home, akhirnya nggak kerja sama sekali, nganggur. Nah ini banyak contohnya. Nah boleh nggak Ustadz kalau istri ini menjadi tulang punggung keluarga? Boleh nggak? Ada nggak pahalanya? Atau mungkin tadi ibu itu bilang apakah termasuk ibu itu tadi mengeluh atau bagaimana Ustadz? Mau izin penjelasan silakan. Izin Iya. Nabi luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Lillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebelumnya saya apresiasi siapa? Apresiasi. Ya, itu maksudnya. Apresiasi buat ibu yang curhat tadi yang dalam hal ini walaupun dicibir, walaupun diberikan masukan yang buruk sama teman-temannya, tetap dia berkata, "Wah, aku akan luar biasa buatnya." Mohon izin, mohon maaf, saya salut. Kenapa? Artinya kelihatan yang curhat tadi ini, yang di sosmed tadi ini menandakan kalau dia sudah ikhlas atas apa yang terjadi pada dirinya. Kalaupun ada keluhan, mohon izin itu manusiawi. Sosok wanita itu lebih banyak omongnya. Kok tahu sih? 17 kata Dr. Aisyah Dahlan, 17.000 kata dalam satu hari. 17 sampai 20.000, luar biasa. Ya Allah, sementara laki-laki cuma 5.000. Batasnya 7.000 kalau dia cerewet. Coba gitu. Itu. Jadi wajar nggak? Wanita memang begitu. Karena wanita itu alhamdulillah diberikan kekuasaan, artinya kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal pembicaraan. Anakku, saya lihat Mas Sita itu lebih cerewet daripada Anwar. Makanya anak tantrum itu terletak pada anak laki-laki. Karena nggak bisa ngomongin apa-apa. Jadi dia cuma aksi saja. Nah ibu tenang, tenang. Bagaimana
hukum wanita bekerja itu boleh. Bahkan bisa jadi sunnah, bahkan bisa jadi wajib kalau dia sudah tinggal sendiri. Mohon maaf, wanita jangan pernah mau bergantung kepada laki-laki. Jangan. Makanya saya salut, karena kenapa? Dia bekerja untuk memenuhi atau membantu. Karena laki-laki tidak bekerja bukan berarti dia malas. Bisa jadi tadi kata Mas Fadli sudah dibelain, bisa jadi karena masa pandemik ini banyak laki-laki yang dirumahkan. Betul. Dan bisa jadi, maaf. Sebaiknya wanita ini banyak bersyukur karena mendapatkan pasangan. Meskipun suaminya dalam hal ini belum dapat rezeki. Dan rezeki kan kita tidak tahu apakah rezekinya wanita lebih banyak daripada laki-laki. Kan yang memberikan adalah Allah. Cuman kewajiban tadi sudah disampaikan oleh Habib Muhammad Saad di segmen sebelumnya. Arijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu tadi apa tugasnya? Menafkahi, mendidik, melindungi. Nafkah, didik, melindungi itu kan tugasnya laki-laki. Tapi pada posisi seperti ini sebaiknya wanita boleh saja bekerja. Tapi bukan menjadi kewajiban. Untuk hanya sekedar menutupi atau membantu. Tapi kalau dalam hal ini jadi tulang punggung. Karena wanita kan tulang rusuk. Kalaupun dia menjadi tulang punggung buat keluarganya. Ini dalam hal hanya sekedar membantu. Dan kalau pun wanita memberikan uang atau ibaratnya saya mau dikatakan nafkah, kan laki-laki yang memberi nafkah. Membantu buat suaminya hanya sekedar sedekah. Jadi sedekah. Bahkan mohon maaf kepada semuanya. Itu jadi keberkahan untuknya. Sekali lagi, keberkahan. Wanita itu rela memberikan segalanya. Kita belajar dari Ummul Mukminin, sosok wanita Khadijah. Sayyidatina Khadijah yang luar biasa. Seluruh diserahkan kepada Rasulullah SAW. Ini luar biasanya. Dan ini bukan sesuatu yang tabu kalau perempuan bekerja. Tidak. Bahkan kalau saya ditanya, boleh nggak wanita bekerja? Sebaiknya. Daripada ngomongin orang. Iya, setuju. Dan tidak usah dengerin omongan teman-temannya yang Iya. Nggak usah. Bisa online kan, nggak harus Bisa keluar rumah. online, bisa di rumah. Betul. Kecuali kalau ini. Bekerja tapi mengabaikan tanggung jawab itu yang tidak boleh. Jadi wanita boleh aja bekerja sepanjang tidak meninggalkan kewajibannya. Sebagai istri, sebagai ibu. Wah, ini Masya Allah luar biasa nih penjelasannya. Jadi boleh-boleh aja Bu ya. Tadi sifatnya bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Tergantung kondisinya masing-masing. Nah ini Masya Allah luar biasa. Bicara masalah tentang wanita kerja ini banyak banget kita lihat wanita kerja ini. Banyak. Bahkan mereka karirnya lebih hebat daripada laki-laki pun banyak. Dan ada memang porsi pekerjaan bagusnya kalau wanita. Betul. Pendidik. Guru TK. Dan masih kemudian banyak. perawat. Betul. Itu bagus banget. Nah nanti kita lanjutin lagi nih, sekarang kita mau coba lanjut lagi ya, kita coba masuk ke jamaah curhat online. Nah ini Masya Allah luar biasa, sudah ada jamaah yang mau curhat online, sudah mengirimkan pertanyaannya ke media sosial Islam itu Indah. Nah sekarang waktunya kita mencoba untuk menelpon yang bersangkutan. Coba apakah sudah tersambung? Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Selamat Allah. pagi, Kak Fadri. Sama-sama Ibu pagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ibu curhatnya. Iya, ini gini Kak. Jadi saya baru saja bercerai. Kemudian kami sudah berkomitmen bahwa kami tidak akan menceritakan ke luar, ke orang lain. Walaupun nanti ada yang bertanya, kita menjawabnya bahwa kita sudah tidak ada kecocokan. Tapi kenyataannya di luar dari pihak beliau, suami, mantan suami, itu menceritakan dan memfitnah masalah saya. Sedangkan saya ditanya dengan salah satu seorang teman, itu menceritakan sesuai apa yang saya alami. Apakah itu salah Ustadz dan Ustadzah? Iya. Itu yang pertama. Iya. Untuk yang kedua, untuk masalah hak saya, seperti bisa dikatakan gono gini Kak Iya. Fadri. Itu rumah yang kita tempati adalah rumah dari awal kita bangun mulai dari nol itu biaya kita Tanggung bersama. betul, iya. Jadi Oke. kita ngambil seperti KPR Iya. gitu. Nah untuk
hukumnya untuk selanjutnya itu gimana? Apakah itu nanti setelah terjual rumah itu apakah Ada. masih tanggungan berdua? Oke, Mbak punya anak nggak Mbak? Mbak Punya punya anak, berapa anaknya? satu. Alhamdulillah satu. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Oke ya, itu dulu saya coba tanya ya. Jadi ini kita kumpulkan permasalahannya. Mbaknya ini tadi punya masalah, dia bercerai sama suami walaupun dia nggak mau mencoba untuk merahasiakan. Tapi yang namanya kita sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai ini pasti Betul. tercium juga di mana-mana kan gitu. Bahkan menjadi membuat asumsi orang ini berbeda-beda. Mungkin bisa dijelaskan dari sisi itu dulu. Mungkin Ustazah silakan. Ya, jadi kalau yang namanya perceraian itu pernah terjadi juga ya di zaman Rasulullah sebagai seorang hafsah. Tapi bukan berarti ini membuat kita jadi yang namanya takut untuk bercerita. Karena apa? Boleh aja bercerita tapi pada orang yang tepat. Karena apa? Ada dalam salah satu ayat Al-Quran surat 58 ayat 1 sampai 4 bagaimana seorang Haula binti Salabah menceritakan tentang suaminya ya kepada orang lain tentu yang dipercaya. Jadi boleh aja cerita tapi jangan ceritanya terus nanti bersambung ke sini Iya. ke sini Karena kan jadi pembelaan kalau nggak nggak boleh. cerita jadi fitnah juga. Iya jadi gitu. fitnah juga. Adapun kalau misalnya kita difitnah oleh suami kita itu kan baru kata orang. Nah kita tinggal berdoa lagi kepada Tabayun. Allah. Kalau emang itu fitnah ya tabayun tanyain lagi masa iya Bener. sih. Kan jangan sampai kita yang namanya suami istri itu mentang-mentang pisah jadi nggak jadi silaturahmi. Karena Jadi kan musuh. bagaimanapun juga kan ada bapaknya anak kita. Jadi tetap Betul. kita jaga juga kehormatan keluarga kita walaupun udah berpisah. Yang kedua, Nah. yang namanya berpisah itu kan yang namanya yang tahu cuman rumah tangga sendiri. Jadi benar tadi guru kita bilang Habib, jangan dengar apa kata orang yang hidup kita. Emang dia yang hidup. Ah ibaratnya gitu. Jadi mudah-mudahan Bunda ya tetap dalam kesabaran. Apalagi harta gono gini, dia belinya barang ya bagi dua aja. Nah. Mungkin seperti itu nanti akan Dijelaskan lebih lanjut sama Iya, oleh guru guru kita. kita. Nih, Bib Ini kan nih. segi perempuan, sekarang Iya. gimana kalau dari segi laki-laki? Masalah gono gini nih Bib, nih Iya. rumah juga belum selesai cicilannya nih ibaratnya gitu ya Jadi, kan. rumahnya belum selesai. Loh. Seandainya kita anggap udah selesai nih atau gimana Mbak? Udah selesai belum Mbak? Belum. Belum ya? Ya, Oke cicilannya kalau siapa yang lanjutin? rumahnya belum selesai kan ini kan kesepakatan berdua untuk namanya kan ini mbaknya juga kerja ya. Tuh, kerja. Kebetulan saya cuma ibu rumah tangga. Nah terus bisa berdua bagaimana mencicilnya gitu. Jualan online tadi. Ya jualan online. Jualan Jadi online. saya Artinya memang semampunya ibu karena udah komitmen itu untuk menyelesaikannya berdua ya tetap walaupun sudah pisah diselesaikan berdua atau dipindah tangankan yang perempuan ambil haknya apa yang sudah dilakukan karena uang perempuan selama kerja itu uang dia, uang laki-laki uang dia artinya selama dalam jadi kalau dalam perceraian itu yang mananya uang laki ya sudah uang laki yang uang istri yaitu uang istri jadi memang dipisahkan seperti itu Iya. jadi boleh saja sih misalnya kalau si istri sudah tidak sanggup lagi ya bicara kepada suami saya sudah tidak sanggup lagi tapi apakah uang yang selama ini hangus tidak tetap uang dia ya uang dia masih dalam Ada itu hitungannya. ada haknya dan ada hitungannya. Iya ini kalau misalnya kita bicara masalah tanggung jawab kan bapaknya ini kan tetap bapaknya nggak ada mantan dong, bapak kan nggak gitu. ada. Anggap aja nih anaknya yang ini nih anak yang di Laki, rumah sama laki. ibunya ya yang perempuan tadi. Oh, perempuan Ini anaknya. dikasih rumahnya aja dari bapaknya. Iya, Itu harusnya, lebih cakep, bagus. Bapaknya gitu. bayarin gitu ya Bu ya. Benar. Bener Jangan nggak, Bu? kau. Tapi Apa? gini Ah. Kak Fadri, Iya. selama ini jadi yang merasa mencari uang dia. Jadi sampai saat ini pun dia ngotot kalau bahwa Itu rumah dia. tetap Itu kan kewajiban Iya. dia kalau Ini mencari kewajiban uang. dia dong dia bapaknya Bu. Ya kan ini ada bapak ada anaknya. Anggap aja itu rumah buat anak bapaknya bayarin. Pelit Iya, amat udah bapaknya. gitu aja. Ih, iya Bu ya. Dan biasanya dalam Iya, suatu iya. perceraian itu kan dibahas di pengadilan. Betul. Itu butuh dibahaskan. Nanti kan pengadilan akan memutuskan mana haknya perempuan itu dan mana haknya suaminya. Nah. Jadi masing-masing punya bagiannya. Punya bagiannya. Gitu. Itu Terima harus kasih banyak nih dibicarakan. buat Ibu nih yang curhat nih ya Bu ya. Terima kasih Ibu, banyak Ibu. gimana Makasih Bu? banyak. Ya Ustadz, saya mau tanya untuk yang ini. Kan itu tadi kalau tidak ada pembahasan di pengadilan gimana Ustadz? Harus Apakah dibicarakan, diadukan. Harus diadukan. Ya, Oh, diadukan di dalam pengadilan dengan masalah rumah seperti ini. Iyalah, kita punya bagian karena kan sudah menjadi istri dia. Betul. Padahal Gitu, misalkan memang Ibu harus ya. kita dibahas.
Harusnya Seperti sih seorang laki-laki ya, maaf Habib, nggak boleh mengambil apa yang sudah diberikan kepada istrinya. itu laki-laki Ini saya tua namanya. tuh baru namanya laki-laki. Gitu ya Ibu ya, Ibu makasih Ibu. Afwan Jidan. Terima kasih banyak Iya. Ustadz dan Ustazah semuanya, Kak Fadri, terima Masya Allah. kasih. Tetap kita support Ibu, kita dukung Ibu. Support, Ya Bu ya, bismillah. bismillah Ibu, Amin, mudah-mudahan selesai alhamdulillah. solusinya Ibu ya, dapatkan solusi. Amin amin ya rabbal ya alamin. rabbal alamin. Makasih Terima banyak. kasih, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Maulana, Iya. saya mau nanya lagi boleh dong saya nanya Boleh, dong. boleh. Nah pertanyaannya, apakah kesetiaan seorang istri diuji pada saat laki-lakinya sedang mengalami kesulitan, terutama kesulitan ekonomi? Betul. Aduh astagfirullahaladzim, kaget saya. Karena Iya. wanita itu diuji ketika suaminya setelah ini. Ya, setelah yang satu ini. Setelah yang Nggak mau dijelasin sekarang? Nggak usah. Bener nih. Enggak, nongol sudah. Oh iya. Kalau gitu setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.